Ya, Robito Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami dari Maktab Daimi Robito Alawiyah memberitahukan bahwa kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang dikarang oleh Al-Imam Fakhrur Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah abad keempat adalah bukan satu-satunya kitab nasab yang menjadi sandaran para ahli nasab. Masih ada kitab-kitab lain yang ditulis pada abad yang lebih awal seperti kitab Bahrul Ansab ya, yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Hamiduddin Al-Husaini An-Najafi yang wafat pada tahun 433 Hijriah abad ketiga ya. Pada halaman 46 dan halaman 52 beliau telah menuliskan keturunan dari Isa Ar-Rumi bin Muhammad Azraq yakni An-Nagib, yaitu Ahmad, dan anak keturunannya disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini ada Habib muda, Habib Mahdi bin Yahya. Beliau di channelnya bahkan juga diupload oleh konten lain, membawakan sebuah hujah yang dari judulnya luar biasa, seolah-olah membuktikan bahwa Kiai Imaduddin itu berbohong kalau ternyata nama Ubaidillah tidak tertulis dalam kitab nasab di abad-abad awal. Bahkan ternyata katanya ada kitab yang ditulis di tahun 433, penulisnya wafat tahun 433, itu sudah menyebut nama Ubaidillah. Ini diklaim oleh Habib Al-Mahdi ini sebagai buka suara atau klarifikasi dari Lajnah Daimah Robito Alawiyah atau pencatatan nasab di Robito Alawiyah. Saya tidak mau memastikan itu benar dari Robito Alawiyah atau tidak, tetapi ini murni kepada kita membuktikan benar apa tidak apa yang disampaikan oleh Habib muda ini ya, itu saja poinnya. Dan kesimpulannya adalah keliru fatal. Jadi saya akan buktikan secara ilmiah bahwa kalau orang ini atau Habib ini mengatakan kitab Bahrul Ansab itu ditulis oleh orang yang wafat tahun 433, maka saya akan sodorkan beberapa bukti dari mulai yang paling mudah difahami sampai yang standar atau mungkin ya tidak ada yang sulit. Ini seperti hitam putih, mudah sekali. Karena pautan wafatnya penulis kitab Bahrul Ansab dengan yang disebutkan oleh Habib Mahdi ini terpaut 500 tahun lebih ya sekitar 500 tahun ya. Jadi orang yang baru lahir 500 tahun kemudian tapi disebutnya sudah wafat. Yang pertama, ini bermuara kepada kitab Bahrul Ansab, di mana kalau dilihat dari sampulnya tertulis di situ Kitabu Bahrul Ansab ya, atau Bahril Ansab ya, terserah kamu baca bagaimana. Di situ penulisnya adalah Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin ya, Al-Husaini An-Najafi. Jadi bukan Ahmad Amiduddin, bukan, tapi Ahmad bin Amiduddin begitu ya. Jadi ini tadi Habib bacanya Ahmad langsung Amiduddin ya, wallahu alam kalau masalah itu. Kemudian kalaupun memang 433 bukan abad ketiga Pak, itu berarti sudah abad kelima ya. Ya mungkin sabkul lisan itu keceplosan ya, mungkin fokus kepada tiganya sehingga diingatnya abad ketiga. Memang di covernya tertulis begitu, tetapi mari kita baca isinya, di mana dalam isinya itu jauh panggang daripada api dengan apa yang tertulis di covernya. Saya jadi ingat tentang kitab sebelumnya yang dipakai juga untuk membantah Kiai Imaduddin, di mana cover dan isi kok beda. Walaupun kalau itu di covernya lebih tua, sementara di covernya lebih muda gitu. Di covernya 400 berapa gitu, sementara isinya ternyata 199. Nah, ini terbalik. Di covernya itu terlalu muda. Karena aslinya ulama ini adalah ulama abad ke-9 dan 10. Tanggal lahirnya tidak diketahui, tanggal wafatnya pun tidak diketahui. Jadi diperkirakan adalah ulama antara abad 9 sampai ke-10 ya. Mari kita buktikan yang pertama. Kita lawan cover dengan cover. Ini adalah kitab Bahrul Ansab ya, Lil Allamah An-Nasabah, karya
Alamah An-Nasabah, ulama yang pakar dalam bidang nasab ya. Di situ sama Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin. Kemudian di situ min a'lamil qarni at-tasi wal ashir al-hijri. Yang paling bawah itu adalah termasuk dari ulama abad ke-9 dan 10 ya. Jadi ini ulama abad ke-8 ke-9 sampai 10. Berarti lahirnya itu di atas tahun 800 ya. Wafatnya di atas tahun 900. Makanya transisi antara abad ke-9 dan ke-10. Jadi kalau cuman berhujah dengan cover, ternyata ada cover lain atau sampul kitab lain yang menulisnya tidak menyebut tahun, tetapi menegaskan bahwa tidak mungkin ini lahir atau wafat di tahun 433 karena berarti kan abad ke-5. Sementara di sini adalah antara abad ke-9 sampai 10. Berarti di penghujung tahun 800-an menuju tahun 900 ya. 900 lebih kan abad ke-10 sudah namanya. Nah, kalau ini misalnya masih kurang kokoh, langsung kita bacakan isi kitabnya. Ya, jadi saya bagi ini kepada 3 jalur. Ini yang pertama. Yang kedua nanti saya bacakan isi kitabnya yang mengkonfirmasi bahwa beliau memang adalah abad ke-9 ke-10. Dan yang terakhir nanti saya akan bacakan tentang dokumentasi ulama-ulama sesuai dengan abadnya. Dan ulama ini masuk kepada abad keberapa. Dokumentasi ulama-ulama yang ahli nasab ya. Atau Tabaqatu an-Nasabin ya. Tingkatan-tingkatan atau generasi dari ke generasi tentang ulama-ulama ahli nasab ya. Kita mulai dengan membaca kitabnya ini sendiri untuk membuktikan bahwa tidak mungkin pengarang kitab Bahrul Ansab ini ya lahir wafat di tahun 433. Artinya sudah terbukti keliru apa yang diucapkan oleh Habib Mahdi tadi itu. Oke, informasi bahwasanya penulis kitab ini menamai kitabnya dengan Al-Musyajjarul Kasyaf. Lalu kemudian dikenal dengan nama Bahrul Ansab ya. Mari langsung kita baca isi kitabnya dari yang mentahkik. Artinya dari orang yang mentahkik kitab ini dan memberikan pengantar tentu akan menjelaskan tentang penulis kitab ini. Bagian pertama ini ada di halaman 9. Perhatikan di pojok itu ada Muqaddimatu al-Muhaqqiqi. Jadi pengantar atau prolog dari ulama yang mentahkik kitab ini. Kita geser ke bawah sedikit, itu nyambung dengan halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Wasayyidu Syamsuddin ya. Jadi Sayyid ini dikenal juga dengan nama Syamsuddin ya. Biasa orang kalau Muhammad itu biasanya disebut Syamsuddin ya. Kemudian Muhammad yaitu Muhammad muallifu hadal kitabi, yang menulis kitab ini ya. Berarti jelas toh ini adalah ulama yang menulis kitab ini. Yang tadi di sampulnya tertulis 433 itu ya. Karena ada As-Sayyid itu Nakobian ya, adalah ahli nakob ya, atau ya pencatat nasab, nakobah lah, atau semacam instansi pencatatan nasab begitu ya, di Suro, di daerah Suro. Walam aksur itu lam ajid asaron, saya tidak menemukan manuskrip atau tidak menemukan data lah bahasa gampangnya ya, antarihi wiladatihi, tentang kapan dia dilahirkan ya, tahun lahirnya. Wala, dan juga saya tidak menemukan tanggal atau tahunnya, wafatihi, tahun wafat beliau itu. Jadi tidak diketahui kapan lahir, kapan wafatnya ya. Kemudian ya, walakin yadharu, tetapi nampak jelas ya, min matawi kitabihi, dari matawi itu bagian dalam atau isi. Dari isi kitabnya, hadza ini ya, kitab Bahrul Ansab ini, annahu, bahwasanya beliau itu asyah, hidup ya, hawalai sanata, sekitar tahun 900 ya. Jadi begitu ya. Ini benar abad ke-9 sampai ke-10. Jadi bisa jadi lahirnya itu adalah di penghujung abad ke-9. Berarti tahun 890 berapa. Lalu hidup sampai tahun 900 sehingga memasuki abad ke-10 ya. 900 berapa baru wafat. Nah, ini pernyataan muhakik kitab ini, Pak. Bahwa penulis kitab ini hidupnya antara abad 9 sampai 10, sekitar tahun 900, walaupun tidak diketahui secara pasti ya. Kemudian kita lanjutkan pembuktian yang masih berasal dari kitab ini sendiri dan masih ditulis oleh muhakik kitab ini sendiri. Perhatikan ini ada di halaman selanjutnya, yaitu halaman 11, dan masih dengan judul yang sama, yaitu Muqaddimatu al-Muhaqqiq. Di paragraf paling bawah itu wa'tamadal muallifu fi kitabihi, dan bersandarlah
pengarang kitab ini ya Syamsuddin Muhammad tadi itu di dalam kitab ini ya hadza yaitu kitab ini katsiron banyak sekali ya itamada di sini maksudnya merujuk atau mengutip banyak sekali ala kitabi Umdati at-Thalib yaitu kitab Umdatut Thalib Ibni Ambah yang ditulis oleh ulama bernama Ibnu Ambah. Nah, ini penambakannya. Jadi ini rujukan utamanya dalam kitab Bahrul Ansab ya. Penulis kitab Bahrul Ansab banyak mengutip atau mengambil dari tulisan Ibnu Ambah Umdatut Thalib. Ibnu Ambah itu Pak, ya, wafatnya tahun 828, lahirnya tahun 748. Bagaimana cerita ada ulama lahir wafat tahun 433 mengutip karya ulama yang lahirnya saja baru tahun 748 ya. Jadi sudah tidak masuk akal ya. Jadi sudah terbantah oleh kitab itu sendiri. Saya hakul yakin mungkin Habib Muda ini tidak mentelaah dulu atau tidak membaca dulu, meneliti. Ini kan pengetahuan umum ya. Asal kita mau sedikit waspada, sedikit hati-hati, tidak gampang menyebarkan sesuatu itu ya mungkin akan lebih terhindar dari kesalahan-kesalahan semacam ini. Kita baca lanjutannya. Kemudian wana kola ibaratin katsirotan dan Syamsuddin ini atau penulis kitab Bahrul Ansab ini menukil banyak sekali tulisan-tulisan atau ibarah-ibarah minal umdah dari kitab umdah tadi itu min duni tasrihin bin naqli anhu tanpa diberitahu bahwa dia menukil ya. Jadi ya kita tidak mengomentari masalah itu ya. Jadi banyak mencatut atau mengambil dari kitab umdah tapi tidak dijelaskan kalau itu menukil ya. Wa aktsaru ibarati al-muqaddimah ma'khudatun min muqaddimati Umdati at-Thalib. Bahkan ya, mayoritas dari kalimat-kalimat muqaddimah ulama ini dalam kitab ini itu diambil dari kitabnya Umdatut Thalib tadi ya. Jadi muqaddimahnya menyalin, kira-kira begitulah gampangnya ya. Tentunya dari sini sudah cukup menjadi bukti ya bahwasanya tidak mungkin ulama ini menulis kitabnya ini di tahun 433 ya. Tidak mungkin ulama ini hidup di masa abad kelima. Ya, sudah cukup sebetulnya. Cuman karena ini kajian ilmiah, maka semakin banyak rujukan akan semakin baik. Saya tampilkan yang terakhir rujukan yang paling ideal ketika mendeteksi seseorang itu masuk lahirnya tahun berapa atau wafatnya tahun berapa. Dia masuk di angkatan ke berapa, kan begitu. Kemudian sebagai tambahan saja tadi saya sudah bilang bahwa penulis kitab ini memberikan nama kitab ini adalah Al-Musyajjar Al-Kasyaf ya. Itu ada judul di atas ini halaman 15 Muqaddimatu al-Muallif. Jadi ini sudah tulisan dari pengarang kitab ini ya, yaitu Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin tadi itu ya. Kemudian di situ di paling bawah ya. Samaituhu bi al-Musyajjari al-Kasyafi ya. Jadi itu ya, namanya adalah Al-Musyajjar Al-Kasyaf li tahqiqi usuli as-sada al-asyraf ya. Jadi semacam pohon-pohon nasab, mengungkap pohon-pohon nasab untuk memastikan nasabnya sadah dan syarif ya, para sayyid dan para syarif ya. Jadi kamu jangan heran kalau ada di versi lain kitab ini malah judulnya Al-Musyajjar. Kalau Anda perhatikan di sampulnya sebelah itu, di situ tertulis wafatnya yaitu tahun 927 ya, apa 47 27 ya, 927. Berarti jelas ya, kalau cuma masalah cover ya tadi itu sudah nggak dipakai covernya, yang dipakai cover yang ini. Nama judul kitabnya lebih sesuai. Kemudian isi juga sama, menjelaskan bahwa ia hidup antara tahun 900 ya. Jadi abad ke-9 sampai 10. Berarti lahirnya itu kemungkinan tahun 800 sekian mendekati 900, wafatnya tahun 900 sekian. Makanya berarti abad ke-9 dan 10. Kemudian ini sudah pembuktian yang terakhir. Ada sebuah kitab Tabaqatu An-Nasabina, yaitu menjelaskan tentang biografi ulama-ulama ahli nasab dari masa ke masa. Dari abad Hijriah ya, dari abad ke abad. Ini masuk di abad ke-10 atau Tabaqah Al-Ashirah. Berarti ulama yang hidup antara tahun 901 sampai tahun 1000 ya. Itu abad ke-10 ya. Kemudian di situ ada nomor-nomornya, ada 394, ada 395, itu yang populer ya. 395 itu namanya Muhammad As-Samarqandi ya. As-Samarqandi itu kana hayyan ila ya,
ada As-Samarqandi itu hidup ila sanati sampai tahun 994 Hijriah ya. Ini satu tingkatan ya. Jadi ini di masa abad ke-10 Pak, bukan abad ke-5, apalagi abad ke-3 ya. Lalu di bawahnya 396 baru disebut nama pengarang kitab Bahrul Ansab tadi ya, yaitu Muhammad bin Ahmad bin Amididdin Ali Al-Husaini An-Najafi ya, Al-Qarnu Al-Ashir, abad ke-10, karena tidak diketahui ya kapan lahirnya, kapan wafatnya, kan ada yang bilang tidak diketahui. Jadi di sini tidak ditulis ya. Lahu, kitabnya atau beliau mempunyai karya Bahrul Ansab. Jelas kan? Kitabnya Bahrul Ansab atau Musyajjaru Al-Kasyaf. Disebut juga kitab Musyajjaru Al-Kasyaf ya. Usulis Sadah wal Ashraf, tentang asal usul para sayyid dan para syarif. Tubi'ah bil Qahirah, dicetak di Mesir ya, tahun 1356 Hijriyah. Ya, jadi beberapa ratus tahun kemudian baru ditulis kitab itu, artinya dicetak ya. Sebelumnya masih berbentuk makhtutoh, tulisan tangan. Ya, sampai di sini sudah sangat jelas ya. Kita tidak boleh fanatik kepada siapapun, kita fanatik kepada kebenaran. Cara mengukurnya adalah bila bicara tentang seseorang, cari tahu tentang orang itu di kitab apa, karyanya apa. Jangan langsung ujuk-ujuk percaya hanya dengan membaca satu sampul. Berarti kitab ini tidak ditulis oleh ulama abad ke-5. Apakah benar dalam kitab ini ada orang bernama Ubaidillah? Wah, saya angkat tangan. Kenapa? Karena sebetulnya sudah tidak relevan, karena sudah tidak membantah bahwa kitabnya Fakhrul Razi, kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, ya, abad ke-9 awal-awal, nah ini kan abad 9 akhir ke-10 ya, itu tidak ada namanya Ubaidillah atau juga Abdullah. Dengan demikian berarti kitab ini tidak berhasil membantah ya, apa yang dinyatakan oleh Kiai Haji Imaduddin bahwa di abad ke-5, ke-6 dan ke-7 itu belum ada orang bernama Ubaidillah atau bernama Abdullah. Begitu ya. Jadi Allahumma hadina ahdas sabil. Semoga kita bisa membersihkan hati, menerima kebenaran sesuai dengan standarnya.